Presiden adalah simbol negara kita. Dan pada saat ini, untuk kesekian kalinya beliau meletakkan legasi untuk kepentingan bangsa dan negara. Dan sekarang, legasi tersebut sudah bermanfaat buat kepentingan masyarakat internasional. Saya sebagai Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional ASPEKINDO, Asosiasi Pengusaha Konstruksi Indonesia, yang terakreditasi selama 3 periode saya pimpin di bawah pemerintahan Kementerian PUPR. Saya sebagai pengusaha yang membina keanggotaan saya di tengah-tengah masyarakat, di satu sisi memang kita berkepentingan melihat perkembangan zaman dalam lingkungan strategis di masyarakat kita, dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Jadi pada kesempatan ini patut saya rasa semua kita sebagai warga negara Republik Indonesia, masyarakat bangsa, mengucapkan syukur, sujud kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, Tuhan Yang Maha Esa, yang memberikan dorongan hikmah kepada Bapak Presiden Joko Widodo Republik Indonesia yang kita cintai ini untuk mengambil langkah-langkah strategis pada saat dunia sedang dicekam krisis keamanan global akibat daripada sengketa kepentingan antara negara Rusia dan negara Ukraina. Dan syukur alhamdulillah pada kesempatan itu beliau mengambil sikap yang dinamis, sikap yang egaliter, dengan penuh hormat dalam dunia diplomasi internasional, sehingga memberi peluang untuk terjadinya kedamaian dunia, untuk terjadinya pencegahan konflik yang melebar kepada seluruh negara yang sangat mempengaruhi kepada kehidupan perekonomian dunia. Jadi keamanan dunia sangat erat pengaruhnya terhadap perkembangan ekonomi dunia. Jadi kita sangat mensyukuri terhadap sikap Joko Widodo yang kita yakin sebagai bangsa Indonesia, bangsa yang beragama, bahwa ini adalah ridho daripada Tuhan Yang Maha Kuasa, penugasan kepada Bapak Presiden Joko Widodo untuk mengambil sikap-sikap yang strategis. Dan hasilnya syukur alhamdulillah membuat semua negara superpower, negara yang menengah, negara manapun saja di muka bumi ini mendapat hikmah kelegaan, sehingga ancaman ketegangan dunia semakin mereda. Apabila ketegangan keamanan internasional melega, maka diharapkan pertumbuhan ekonomi menghadapi kemungkinan krisis dunia semakin bisa ditelusuri untuk lebih nyaman bagi kehidupan masyarakat bangsa seluruh pelosok tanah air kita terutama dan negara-negara yang berkepentingan. Oleh karena itu, kami mohon, kebetulan saya sebagai kader Partai Golkar, kami mohon kepada Pak Adis Kadir sebagai Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar, yang Ketua Umum juga di DPP Ormas MKGR, agar mendesak DPP Partai Golkar untuk memperjuangkan Bapak Joko Widodo untuk dihargai oleh dunia, untuk menerima penghargaan yang mulia, yaitu sebagai penerima hadiah Nobel kedamaian bagi bangsa-bangsa di seluruh dunia. Ini sangat penting kami sampaikan, karena jangan terlalu banyak komentar yang tidak berorientasi kepada kebanggaan. Presiden adalah simbol negara kita. Presiden adalah simbol negara kita. Dan pada saat ini, untuk kesekian kalinya beliau meletakkan legasi untuk kepentingan bangsa dan negara, dan sekarang legasi tersebut sudah bermanfaat buat kepentingan masyarakat internasional. Ini patut untuk diperjuangkan Partai Golkar. Saya berharap menghimbau kepada Bapak Adis Kadir beserta
seluruh jajarannya DPP Ormas MKGR mendesak DPP Partai Golkar untuk mengambil inisiatif mendorong agar bangsa Indonesia merekomendasikan agar Bapak Joko Widodo untuk bisa menerima penghargaan hadiah Nobel kedamaian. Sangat layak. Jadi kenapa menjadi sorotan kami? Karena sekarang kita sudah mendapat kesempatan memimpin G20. Nah, apa manfaat G20 dipimpin oleh seorang Presiden Republik Indonesia selain dampak konstelasi perimbangan ekonomi? Nah, ini kesempatan untuk kepentingan global nasional diutarakan oleh beliau untuk menopang memungkinkannya recovery ekonomi internasional, recovery ekonomi global. Ini saling kait-mengkait. Buat apa kita bersusah payah sesama antar negara G20 untuk memikirkan recovery ekonomi nasional kalau kita sama-sama terancam di dalam keamanan global? Itu sesuatu yang sangat susah. Tetapi momentum ini, kalau tidak ada kejelian dari Bapak Joko Widodo untuk melakukan inisiatif yang strategis untuk kepentingan internasional, siapa yang memulai? Kalau kita meminta negara Amerika Serikat, sudah sangat tidak mungkin. Dia ada kepentingan di sana, dia ada kepentingan di sini. Tetapi kita sebagai negara non-blok, seperti apa yang sudah dicanangkan oleh Presiden Soekarno, Bung Karno, bahwa kita sangat menghargai kemerdekaan bangsa-bangsa di dunia. Itu yang menjadi utama dari cita-cita perintah daripada Mukadimah Undang Dasar tahun 1945. Jadi sangat wajar seluruh masyarakat internasional memberikan perhatiannya, memberikan penghormatannya kepada Bapak Joko Widodo sebagai Presiden Republik Indonesia untuk diberikan hadiah Nobel perdamaian dunia. Demikian, itu antara lain catatan kami. Sekali lagi kami mohon kepada Bapak Dr. Adis Kadir, Ketua Umum DPP Ormas MKGR, yang kebetulan sekarang sebagai Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar, mohon dengan hormat kami sebagai kader Partai Golkar, sebagai pelaku ekonomi di Aspekindo, agar aspirasi ini dipertimbangkan untuk diperjuangkan oleh Partai Golkar dalam forum nasional, sehingga bangsa Indonesia berkenan merekomendasikan agar Bapak Joko Widodo, Presiden Republik Indonesia yang kita cintai ini, yang kita banggakan ini, menerima penghargaan hadiah Nobel kedamaian. Demikian, dengan harapan semoga Tuhan Yang Maha Kuasa, Tuhan Yang Maha Esa, Tuhan Maha Pemurah, bangsa Indonesia semakin dimudahkan di dalam perkembangan ekonominya, semakin dimudahkan di dalam konstelasi ekonomi dan keamanannya, maka insya Allah semua persoalan-persoalan bangsa kita, semua persoalan-persoalan ekonomi yang sedang dihadapi oleh bangsa-bangsa semakin mudah ditemukan stimulusnya. Demikian kira-kira yang kami harapkan tentang persoalan begitu pentingnya penghargaan kepada Joko Widodo oleh bangsa kita dan oleh bangsa-bangsa sahabat kita dunia.